Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh Iktikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Baik, insya Allah kita hari ini sama-sama belajar. Judulnya lagi bareng-bareng belajar. Belajar apa? Belajar menyehatkan mental kita. Karena semakin kesini semakin banyak kita dengar kasus hamba-hamba Allah yang kena mental gitu ya. Kena mental tuh sakit ya. Mentalnya ada problem, ada sesuatu. Nah, dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala sehatkan kita, sehat jasmani dan rohani ya. Baik. Dan ketahuilah teman-teman, kenapa kok kita harus belajar kesehatan mental? Kan itu dulu ya. Ketika kita mau belajar kan berarti kita harus tahu dulu nih keutamaannya. Apapun itu kita harus tahu kenapa kita harus sholat, keutamaannya apa, kenapa kita harus zakat, keutamanya apa. Nah sekarang kita harus tahu dulu kenapa kita harus belajar kesehatan mental, apakah ada keutamaan di dalamnya. Ya ternyata teman-teman, sebagaimana kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita amanah berupa akal dan hati kepada kita semuanya. Alhamdulillah. Ya, di luar sana ada orang-orang yang bukan hanya mentalnya saja yang sakit, tapi sudah benar-benar mengalami gangguan jiwa. Ya. Walaupun gangguan mental juga masuk dalam gangguan jiwa, tapi dia gangguan jiwanya lebih parah lagi, gitu ya. Sampai sudah tidak ingat lagi ini anaknya, ini ibunya, sampai sudah tidak lagi ingat ya di luar sana, nasallallahu as-salamah, sudah tidak lagi merawat dirinya. Ya. Teman-teman pernah lihat orang-orang gila di luar sana? Kira-kira sering? Siapa yang sering? Sering? Tetangganya atau cuman? Oh iya. Berarti kalau lihat kayak gitu Mbak langsung bilang alhamdulillahilladzi afani mimabtala. Perempuan apa laki-laki? Yang gilanya? Perempuan yang gilanya. Mimabtala habihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Nah, nuwun sewu, orang gila di luar sana itu mereka perhatian enggak dengan dirinya? Enggak, mau mandi, mau enggak, mau makan, mau enggak, mau pakai baju, mau enggak, ya kan? Nah, berarti itu udah parah pakai banget. Ya. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kesehatan mental. Tapi terkadang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mental yang sakit, gitu kan ya? Tapi yang namanya sakit mental itu berlevel-level ibu-ibu. Ya, maka dari itu di antara yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketika Allah memberikan kepada kita hati dan akal yang sehat. Maka katakan alhamdulillah. Baik. Coba ibu-ibu lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 195. Sudah? 195. Saya bacakan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Apa kata Allah? Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah engkau menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Artinya berarti Allah meminta kita untuk tidak terjatuh ke dalam kebinasaan. Kapan itu binasa? Ketika kita tidak lagi menjaga akal dan akal dan hati kita. Jadi menjaga akal dan hati ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus belajar kesehatan mental. Baik, yang kedua teman-teman, kalau kita menjaga mental kita agar tetap sehat, maka artinya kita sedang membantu ibadah kita lebih khusyuk. Jadi kalau teman-teman gini nih, kalau sesuatu itu diniatkan untuk ibadah maka berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita makan, ya di depan kita ada makanan. Itu akan berbeda pahalanya ketika kita hanya makan saja dengan kita katakan pada diri kita, ya Allah saya makan ini agar Engkau kuatkan badanku biar bisa sholat. Nah itu beda gitu ya. Panjenengan minum air putih. Ketika minum saja untuk menghilangkan rasa haus, dengan minum sambil diniatkan, ya Allah saya minum ini biar bisa baca Al-Quran, biar ada tenaga untuk baca Al-Quran, maka itu juga pahalanya berbeda. Sama ketika kita misalnya olahraga. Teman-teman suka olahraga? Olahraganya nopo bu? Hah? Goes? Jalan, apalagi teman-teman? Jalan kaki kayaknya bukan olahraga itu ya. Healing ya. Olahraga yang ini ya, yang ada panduannya gitu ya. Nah, itu kan banyak tuh wanita-wanita sekarang yang pada hobi berolahraga ya toh? Ya, bahkan kadang suka banyak yang akhirnya ikut-ikutan FOMO ya. Maka dari itu saya izin menyampaikan bahwa kita nggak usah kita ikut-ikutan yang macam-macam, tapi kita harus punya prinsip bahwa kenapa saya olahraga? Agar badan saya kuat. Untuk apa kuat? Apakah biar bisa kuat-kuatan dengan teman-teman yang enggak? Kalau kita kuat biidznillah ta'ala, insyaallah kita bisa ibadah sholat dalam keadaan berdiri. Nah gitu diniatkan. Kalau saya kuat, maka insya Allah saya pakai ya jasad saya untuk menuntut ilmu. Kan kalau sakit ya mau datang ke pengajian udah kliang-kliang ibu-ibu, ya udah pusing kepalanya. Jadi kalau kita belajar kesehatan mental, maka niatkan agar ibadah kita itu lebih fokus, lebih khusyuk, ya tidak banyak overthinking dalam kepala kita. Ya. Saya kemarin sempat diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla bertemu dengan salah satu akhwat. Saya mengunjungi beliau. Beliau bilang ke saya, Ustazah Aziza, saya mengunjungi ibunya sebenarnya. Tapi beliau juga dua-duanya jamaah. Kata putrinya, Ustazah tolong dong kasih pesan ke ibu Ana, jangan terlalu banyak overthinking, mikirnya terlalu jauh katanya. Ya, terus saya bilang, Bu, wonten penggalih nopo? Mboten sah banyak penggalih, ya. Nggak usah dipikir macem-macem. Yang nanti yo nanti, besok yo besok, pekan depan yo pekan depan. Kan belum tentu pekan depan kita masih dikasih usia. Nggih mboten, Bu? Bisa jadi nanti sore kita kembali sama Allah. Kenapa? Karena orang yang overthinking, yang terlalu mikirnya dalam, itu lambat laun, maka mentalnya akan terganggu. Kalau mentalnya terganggu, otomatis jasadnya juga terganggu. Nah, ada nggak ibu-ibu yang overthinking? Overthinking memikirkan sesuatu yang masih jauh, Bu. Nah, anaknya masih kelas 2 SD mikir nanti kalau nikah gimana? Ya kepiye ora ono duite. Loh, anaknya masih kelas 2 SD, Bu. Kok ya wis mikir nanti nikah. Ya. Nggak usah dipikir yang jauh-jauh. Sudah, sekarang aja kita ngerjain apa?
Ya, hari ini kita sudah ngerjain apa nih? Sudah nambah amal soleh atau justru nambah dosa? Udah itu aja dulu. Ya, nanti urusan ke depan itu Allah yang mengatur. Sudah kita serahkan kepada Al-Wakil. Allah itu zat yang maha senang ketika kita menyandarkan sesuatu kepada Allah. Terkadang yang membuat pikiran kita itu berat, Bu, kita memikirkan sesuatu yang sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu sudah dijamin sama Allah. Rizki anak kita sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang mengatur semuanya. Pasti kalau itu adalah nasibnya kita, kalau itu adalah miliknya kita, rizkinya kita nggak akan kemana. Nggak ada yang bisa mengambil. Dan nanti kita pelajari lagi, insya Allah di hadis pertama bagaimana kita harus penuh dengan keyakinan bahwa tidak ada yang terjadi di dunia ini kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah yakin dengan itu, insya Allah hati kita lebih tenang, gitu ya. Baik. Yang ketiga, ibu-ibu, kenapa kita harus belajar kesehatan mental? Tadi kan agar ibadahnya lebih baik, gitu ya. Yang ketiga adalah menghindari dampak-dampak negatif. Ya, misalnya apa? Dampak yang negatif, misalnya orang yang mentalnya sakit sudah parah, itu ujung-ujungnya bunuh diri. Ya, pernah ibu-ibu dengar ada orang atau anak gadis bunuh diri? Depresi, depresi sudah benar-benar dia bingung mau ngapain, akhirnya bunuh diri. Waliyadzubillah. Semoga Allah jauhkan kita semuanya dari bunuh diri. Kenapa? Karena bunuh diri itu, ibu-ibu, ternyata bukan menyelesaikan masalah, tapi nambah masalah. Orang yang bunuh diri besok diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat dengan sesuatu yang pernah dia lakukan untuk menghabisi nyawanya. Kalau ada orang menggantungkan dirinya di tali, maka besok ketika di akhirat Allah siapkan dia untuk menggantungkan di tali, kemudian dia naik, ya, meninggal, Allah hidupkan lagi terus. Ada orang bunuh diri dari atas gedung, loncat dari atas gedung ke bawah, besok di akhirat begitu. Allah kasih kesempatan dia untuk naik ke atas bangunan yang tinggi, dia menjatuhkan dirinya, setelah itu meninggal, Allah bangkitkan lagi, terus dan terus. Ya. Jadi lebih ngeri lagi untuk orang-orang yang punya kasus bunuh diri. Ya, maka dari itu teman-teman yang saya cintai karena Allah, kesehatan mental ini penting untuk kita pelajari agar kita tidak berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap masalah itu pasti punya solusinya. Allah kasih solusinya. Apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah kasih solusi dari arah yang kita tidak pernah duga-duga. Allah kasih jalan keluar. Berarti kan solusinya ada di takwa. Ya, baik. Ya, 3 aja insya Allah cukup. Dan ketika kita belajar kesehatan mental, ibu-ibu, bukan berarti kita itu sakit, bukan. Orang yang sehat juga harus belajar. Ya, sama. Kenapa? Karena terkadang kita nih para emak-emak, ya termasuk saya, ibu-ibu semuanya, kadang kita itu kalau punya masalah, kita lebih senang memendam daripada kita berbicara. Ya, dan percayalah, di setiap kita ini ada ujiannya masing-masing. Saya ada ujiannya masing-masing. Mbak Tias punya ujian. Bu Siti punya ujian masing-masing. Ya. Ujiannya apa, Ustazah? Bisa ujiannya misalnya contohnya karena ekonomi, ya. Setiap hari makannya hanya nasi dan garam misalnya. Ada yang diuji seperti itu. Ada yang diuji dengan suaminya, ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan tetangganya, ada yang diuji dengan ibunya, ada yang diuji dengan keluarga besarnya. Semua kita punya masalah. Semua kita diuji. Ada yang diuji dengan kesehatan jasadnya, sakit-sakitan. Ya, semua diuji. Tapi ingat bahwa kita hidup di dunia hanya sebentar. Seorang yang beriman ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW meminta untuk kita bersabar, dan sabarnya kita berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Ini mukaddimahnya. Sekarang kita masuk ke hadis yang pertama. Ya, baik. Insyaallah hadisnya
Hadis yang sudah masyhur teman-teman, jadi insya Allah teman-teman juga pernah mendengar hadis ini. Saya bacakan hadisnya. Hadisnya panjang tapi insya Allah banyak manfaatnya. Hadis pertama dari 40 hadis seputar kesehatan mental adalah An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu qala kuntu khalfa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni uallimuka kalimatin ihfadillaha yahfadka ihfadillaha tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhufu rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Baik. Isinya tentang apa Ustazah? Isinya adalah tentang beberapa poin yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pesankan untuk kita sebagai umatnya dan juga untuk sepupunya beliau wabil khusus yaitu putranya Abbas yang bernama Abdullah ibnu Abbas. Yuk kita pelajari bersama. Baik. Teman-teman, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, di dalam hadis ini disebutkan ya, kita sudah tahu Abdullah ibnu Abbas secara global bahwa beliau itu adalah sepupunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa Abdullah bin Abbas? Sepupunya Rasulullah SAW. Abbas berarti pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu hari Abdullah ibnu Abbas bonceng ya di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pada suatu hari aku pernah dibonceng di belakang Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok orang, sosok utusan, sosok Nabi, sosok teladan untuk kita sebagai umatnya, mengajarkan kepada kita bahwa kita itu harus tawadhu, rendah hati. Buktinya apa? Rasulullah SAW tidak gengsi ketika harus membonceng sepupunya beliau. Dan biasanya di Timur Tengah atau di negeri Arab ya, hewan yang bisa dijadikan sebagai tunggangan itu rata-rata ya teman-teman, kalau nggak kuda, unta atau keledai. 3, bukan kedelai, keledai ya. Nanti ibu-ibu yang belum sarapan kedelai apa keledai gitu ya. Ya beda-beda tipis. Tapi apa? Tapi beda, satu hewan satu makanan. Nah, dulu Rasulullah SAW membonceng Abdullah ibnu Abbas ya di belakang beliau. Dan ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW adalah seseorang yang sangat memperhatikan kerabat dekatnya beliau. Ya, karena Abdullah bin Abbas ini adalah sepupunya beliau. Dan manakala ada sahabat atau kerabatnya Rasulullah SAW berada di samping Rasulullah SAW, maka beliau menggunakan kesempatan ini dengan baik. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Yang dilakukan Rasulullah SAW, Rasulullah menasehati Abdullah ibnu Abbas. Dari sini nih teman-teman, dari sini kita bisa belajar bahwa kalau kita mau menasehati anak kita, ya ini ilmu parentingnya dapat nih. Kalau kita mau memberikan nasihat, jangan kepada anak-anak kecil, karena Abdullah ibnu Abbas itu waktu dibonceng oleh Rasulullah SAW, beliau posisinya usianya masih kecil. Maka dari itu di dalam hadis ini dikatakan ya ghulam, wahai anak kecil. Di sini kalau kita belajar parenting nabawiyah, ya parenting pengasuhan yang kita mengacu kepada apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan ini adalah sesuatu yang seharusnya kita belajar. Jangan sampai kita punya teladan dari baginda Rasulullah SAW, tapi kita belajar ilmu parenting, ilmu pengetahuan dari barat, ilmu pengasuhan dari barat. Di mana ini terkadang teman-teman
bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sini ya, kata para ahli, ketika mereka belajar tentang parenting nabawiyah, ini menunjukkan bahwa ketika kita ingin memberikan nasihat atau wejangan kepada anak-anak, maka berikanlah nasihat itu ketika anak-anak dalam keadaan sedang dalam perjalanan bersama kita. Jadi kalau teman-teman safar, ya adik-adik atau anak-anaknya lagi senang, lagi happy, dibonceng naik motor atau satu mobil, ya itu tuh Masya Allah lagi pas itu buat dikasih nasihat. Ya. Jangan menasihati anak-anak manakala anak-anak sedang bermain. Kenapa? Karena mereka lagi di dunianya mereka. Ya. Atau anak-anak lagi dalam kondisi capek, kita ngomel-ngomel, nah itu nggak masuk. Ya. Kapan waktu masuk ketika kita memberikan nasihat kepada anak-anak sebelum tidur? Lagi leyeh-leyeh gitu loh Bu, liar-liar gitu loh. Liar-liar, bukan leyeh-leyeh, liar-liar. Anaknya dikasih nasihat. Nak, ya tidur cepet ya nak ya, tidur gasi ya nak ya, biar besok bisa bangun sholat subuh. Kalau zaman dulu bilangnya apa ibu-ibu? Nak, tidur gasi yo, bobo gasi nak, biar besok bisa bangun sekolah, buat sekolah, gitu kan? Nah, akhirnya anaknya bangun geragap, mandi, langsung pakai seragam. Kata ibunya, lo mau kemana? Masih 4:30, mau sekolah. Lah kenapa? Karena disondingnya begitu sama ibunya, cepet bangun biar nanti sekolahnya nggak kesiangan, nggak terlambat. Coba kita rubah. Nah, ayo bangun biar bisa sholat subuh tepat waktu. Nah, gitu kan? Jadi kan ada manfaatnya tuh kalau kita belajar parenting nabawiyah. Ya, kita mengajarkan anak-anak lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik, kemudian di sini teman-teman, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada Abdullah ibnu Abbas, apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW? Ya, kata Rasulullah, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Aku ajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Yang pertama, poin pertama, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ustazah, emang Allah perlu dijaga? Gitu ya. Gimana cara menjaga Allah? Allah kan nggak membutuhkan makhluk. Allah itu adalah zat yang esa, berdiri sendiri, tidak membutuhkan makhluknya. Maka kata para ulama, arti dari menjaga Allah itu adalah menjaga hak-haknya Allah. Berarti kalau hak-haknya Allah, secara tidak langsung itu adalah kewajibannya kita. Gitu ya. Jadi menjaga hak-haknya Allah. Contoh misalnya, haknya Allah itu apa? Allah itu adalah Rabb satu-satunya yang berhak kita sembah. Jangan kita sekutukan, ya. Jangan kita duakan, karena Allah nggak suka kalau ada hambanya yang menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah cemburu. Maka kita berusaha dalam beribadah kepada Allah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, contohnya lagi, kita jaga sholat 5 waktu. Ya, kalau pas lagi nggak udur, datang menstruasi atau nifas, maka sholat 5 waktu ini dijaga. Kenapa Ustazah? Karena sholat 5 waktu ini adalah waktu kita bermunajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah kewajiban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk kita sebagai hambanya. Baik. Kemudian yang ketiga, contohnya misalnya, kita menjaga haknya Allah itu kita mentadabburi Al-Quran dan mengamalkannya, apa yang ada di dalam Al-Quran. Kita belajar tadabbur. Alhamdulillah teman-teman di Wingko sudah ada ya. Sudah ada belum Mbak Tias pelajaran tafsir untuk umum? Hari apa? Selasa sore. Pekan keberapa? 2 dan 4. Dicatat Bu. Pekan 2 dan 4 hari Selasa di sini ada kajian tafsir. Terkadang kalau kita mau tadabbur sendiri, ya kalau kita baca terjemahannya sendiri, kadang ada sesuatu yang kita nggak paham, gimana?
Tetapi ketika kita belajar dengan guru, maka guru tersebut yang menjelaskan kepada kita ayat-ayat yang mutasyabihat, misalnya ayat-ayat yang kita nggak paham itu seperti apa. Ya, maka dari itu teman-teman, jangan tinggalkan untuk mentadabburi Al-Quran. Gimana caranya? Datang ke majlis ilmu yang membahas tentang tafsir-tafsir Al-Quran. Bagaimana kita mau mengerjakan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran kalau kita aja nggak paham apa perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan belajar Al-Quran itu adalah bukti bahwa kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik. Kemudian teman-teman, ya, seluruh apa yang ada dalam Al-Quran dipelajari. Menjaga hak Allah juga termasuk ketika kita belajar hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW dan mengamalkannya. Ya. Dari mana kita tahu bahwa ada perintah-perintah dari Rasulullah SAW? Dari ketika kita duduk di majelis ilmu. Teman-teman, kalau ada yang tanya, Ustazah, boleh nggak sih kita belajar mandiri? Ya, saya katakan bukan nggak boleh, silakan boleh. Tapi kadang-kadang kalau belajar mandiri nanti pemahamannya menyesatkan. Ya, kenapa? Karena kadang kita nggak paham, kita tanya Mbak Google. Mbak Google keluarnya apa, Bu? Keluarnya sesuatu yang ternyata bertentangan dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan dalam bait-bait syairnya, apa kata Imam Syafi'i? Syarat menuntut ilmu itu ada 6, kata beliau. Apa kata beliau? Ala la tanalul ilm illa bisittatin saumbika an tafsiliha bibayanin. Kata Imam Syafi'i, ada 6 syarat kalau kita mau dapat ilmu. Yang pertama zakaun, yang pertama adalah kecerdasan. Alhamdulillah kita semua dikasih kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zakaun wa hirs, al-hirs itu semangat. Zakaun wa hirsi wastibarin, istibar itu adalah sabar. Ya. Zakaun wa hirsun wastibarin wa bulghatun, bulgha itu ada bekal. Ya. Wa ustadzin wa tuli zamanin, dan yang kelima adalah guru. Ustadz, guru. Terakhir adalah watuli zamanin. Apa tuli zamanin? Waktu yang panjang. Keenam syarat ini kalau kita pengen dapat ilmu harus kita perhatikan. Tadi yang pertama adalah kecerdasan, yang kedua adalah semangat, yang ketiga adalah kesabaran, yang keempat adalah bekal, yang kelima adalah guru, dan yang terakhir adalah waktu yang panjang. Jadi kalau kita mau menuntut ilmu tidak bisa kita instan. Ya, hari ini menuntut ilmu, besok langsung jadi ustadz, langsung jadi ustazah. Ada nggak zaman sekarang? Banyak. Banyak ya. Instan. Ya, sampai banyak yang instan-instan sekarang. Ya. Nah, teman-teman, kalau kita sudah menjaga haknya Allah, oh ya, gini pertanyaannya, Ustazah, memang kenapa kok kita harus belajar hadis-hadis Rasulullah SAW? Karena apa yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW itu semuanya wahyu dari Allah. Semuanya apa, Bu? Wahyu dari Allah. Ya, contoh misalnya, ketika Rasulullah SAW memberitahukan kita, apa kata beliau? Bahwa dalam tubuh manusia itu ada 360 persendian, kata beliau. Maka setiap sendi membutuhkan sedekah. Itu kan ada dalam hadis kan? Ya. Sains zaman sekarang, penelitian dilakukan bahwa memang ternyata dalam tubuh manusia itu ada 360 persendian. Subhanallah. Dan diperintahkan kita untuk sholat duha diantaranya agar kita bersedekah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sendi yang Allah berikan kepada kita. Dan para ulama mengatakan ini selaras dengan apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Baik. Nah, kalau kita sudah menjaga haknya Allah dan hak-hak Rasulullah SAW, maka Allah akan memberikan penjagaannya kepada kita. Bagaimana bentuk Allah memberikan penjagaan kepada kita? Allah sehatkan akal kita. Allah sehatkan akal kita. Karena kita sudah menjaga hak-haknya Allah, menjaga hak-haknya Rasulullah, maka Allah sehatkan akal kita. Allah sehatkan apa-apa yang berkaitan dengan dunia kita.
Allah jaga harta kita, Allah jaga suami kita, Allah jaga anak-anak kita, Allah jaga usaha kita. Ada nggak usahanya yang nggak dijaga sama Allah, ibu-ibu? Banyak, ya kan? Contoh misalnya ada orang usaha terus kena tipu, atau ada orang berusaha atau sedang dalam kondisi berwirausaha terus kena hasad pedagang lain. Nah, itu kan ada tuh. Maka dalam hal ini tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita belajar kalau kita sedang menjaga haknya Allah, maka harapannya Allah menjaga kita. Allah menjaga urusan dunia kita. Allah selamatkan kita dari mara bahaya. Allah selamatkan kita dari fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Itu yang kedua, berarti Allah menjaga agama kita. Ya, jadi bentuk penjagaan Allah teman-teman adalah Allah jaga dunia kita, Allah jaga apa-apa yang berkaitan dengan agama kita. Allah berikan hidayah, itu juga bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita tidak disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Baik, kemudian di sini teman-teman, ya di sini disebutkan ihfadillaha tajiduhu tujahaka. Jagalah Allah, maka niscaya engkau akan dapati Allah ada di hadapanmu. Maksudnya gimana? Kalau kita mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah, maka ketika kita membutuhkan sesuatu, pasti Allah akan menolong kita. Pasti Allah kasih jalan. Pasti Allah tidak membiarkan kita sendirian. Nah, itu harus kita yakini tuh. Tenang, selagi kita masih punya Allah, maka semuanya akan baik-baik saja. Ustazah, orang-orang di sekitar saya sudah menjauhi saya, tidak mau dekat dengan saya, begini saya difitnah, pada itu fitnah ustazah. Tenang, jenengan nggak sendirian, masih ada Allah. Nah, kan lebih tenang kan? Beda kalau kasusnya sudah lupa dengan Allah. Ada problem sedikit, ada masalah sedikit, dia udah paniknya luar biasa. Ya, seakan-akan dunia ini kiamat. Padahal itu hanyalah bentuk ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Jadi orang yang bermental sehat itu adalah orang yang dia senantiasa diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi berbagai macam problem, berbagai macam masalah. Berarti kebalikannya, orang yang enggak bermental sehat nun sewu adalah orang yang panikan. Tahu panikan, Bu? Was-was, apalagi cemas, gelisah, overthinking tadi. Mikir keaduan. Iya nggak, Bu? Ya. Apalagi misalnya, apa, Bu? Khawatir berlebihan, sedih berlebihan. Nah, itu sesuatu yang negatif. Ya, maka dari itu kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita menjaga haknya Allah, maka kapanpun kita membutuhkan Allah, pasti Allah akan tolong kita. Gitu ya, baik. Kemudian di sini disebutkan idza sa'alta fas'alillah. Mulai ini. Ya, mulai kita diminta kalau kita meminta sesuatu maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Dengan berdoa. Allah itu suka kalau kita banyak berdoa. Minta sama Allah. Bahkan Allah itu tidak suka kalau kita nggak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih kerennya lagi, di dalam agama Islam doa itu termasuk bagian dari intinya ibadah, mukhul ibadah. Kalau kita sering berdoa, maka kita dikategorikan sebagai hamba Allah yang baik. Kenapa? Karena kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan subhanallah di dalam Al-Quran teman-teman, surah Al-Mu'minun ayat 60, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Apa kata Allah? Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, berdoalah kepadaku maka niscaya aku akan kabulkan bagimu. Berarti teman-teman, kaidah berlaku bahwa ketika kita meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, berdoalah dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan mengijabah doa kita. Masalahnya kadang kita berdoa tapi ragu. Opo iyo? Pernah nggak kita berdoa begitu?
moso yo gitu ya. Pernah nggak berdoa gitu? Panjenengan pengen umroh, ya Allah tolong panggil hamba jadi tamumu ya Allah, hamba pengen banget datang ke Ka'bah Baitullah. Terus kata setannya, kayaknya impossible. Loh, kok bisa impossible? Kenapa nggak mungkin? Loh, orang suamimu aja baru di PHK. Ya. Oh, orang suamimu aja hanya memberikan kepadamu setiap hari 20.000, dari mana uangnya? Nah, itu kan ragu-ragu. Maka ketika kita berdoa harus yakin bahwa doa kita itu diijabah sama Allah. Gimana caranya? Udah urusannya Allah. Teman-teman masih ingat nggak kisahnya Umar meminta kepada Allah untuk diwafatkan di kota Madinah dan wafat dalam keadaan syahid? Masih ingat? Gimana tuh ceritanya? Ayo, katanya masih ingat. Ditusuk terus? Ya, di mana itu? Pas di Nabawi, berarti di Madinah. Ketika itu Umar berdoa kepada Allah, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi biladi nabiyyik. Umar berdoa dengan penuh keyakinan. Apa kata Umar? Ya Allah, berikanlah aku kesyahidan, tapi syahidnya maunya di kota Madinah. Apa kata Hafsah putrinya Umar? Wahai abati, ayahku, bagaimana engkau meminta syahid tapi di Madinah? Padahal yang namanya peperangan itu di luar Madinah. Nggak ada peperangan di Madinah dalam sejarah. Impossible, nggak mungkin. Karena di Madinah masih ada Rasulullah SAW. Ya, maka kata Umar tidak menghiraukan perkataan putrinya. Tetap aja Umar berdoa, ya Allah, berikanlah aku kesyahidan dan wafatkanlah aku di kota Nabimu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan Umar mendapatkan kesyahidan di mana, ibu-ibu? Di Madinah. Lihat, kalau kita belajar dari doanya Umar, berarti kita harus yakin seyakin-yakinnya 100%. Kalau berdoa itu yakinnya nggak boleh 99,9%, nggak boleh. Kurang sedikit tidak. Harus berapa? 100%. Harus yakin. Dan keyakinan tuh harus dibiasakan, ibu-ibu. Kenapa? Karena kalau kita nggak membiasakan yakin dengan doa kita, maka lambat laun setan akan menggoda kita. Lambat laun kita sudah nggak percaya dengan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi harus yakin. Dan terkadang teman-teman, apa yang kita rasakan hari ini merupakan doa-doa kita di masa lalu. Ustazah, gimana dong kalau misalnya saya sudah berdoa tapi Allah belum kabulkan? Artinya Allah sedang menginginkan kita untuk bersabar. Dan sabarnya kita menunggu doa itu berpahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan nanti di akhirat ada orang-orang yang mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika ditanya dari mana pahala ini, dari doa-doamu yang belum aku ijabah kata Allah di dunia, dan aku simpankan pahalanya di akhirat. Subhanallah. Dan ketika itu ya akan ada orang-orang yang menyesal, ya Allah, kalau begitu mending aku disimpankan aja deh, gitu ya. Jangan kau kabulkan dulu di dunia, karena kalau sudah dikabulkan di dunia sudah berarti kita ambil manfaatnya. Ya, jadi kalau dalam berdoa tidak ada kata berputus asa, tetap aja kita minta sama Allah dengan penuh keyakinan. Dan kalau belum dikabulkan berarti Allah masih menghendaki kita untuk berdoa, gitu kan ya. Karena kadang gini, Bu. Kalau kita berdoa, setiap kita berdoa dikabulkan. Dari mana kita belajar sabar? Ya kan? Kalau semuanya dikabulkan sama Allah, di situ kan kita sabar. Ya. Kalau Allah belum kabulkan doa kita, bukan berarti Allah nggak sayang, berarti Allah memberikan yang lebih baik untuk kita. Nah, coba deh kita itu kayak gitu-gitu tuh ditulis gitu loh. Biar nanti suatu hari kalau pas kita meminta sama Allah kok belum dikabul-kabulkan, nah dibuka lagi catatannya. Berarti kalau doa kita yang selama ini kita minta sama Allah belum dikabulkan, artinya Allah memberikan yang lebih baik. Lebih baik gimana, Ustazah? Orang saya minta kepada Allah, ya Allah sembuhkanlah suamiku, ternyata sampai hari ini Allah belum sembuhkan suamiku. Ya terbaiknya gimana? Terbaiknya berarti Allah masih mengharapkan kita untuk merawat suami. Dan pahalanya semakin besar. Disitulah cara Allah meningkatkan derajat kita di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kan gitu. Ya, ini saya berbicara gini nih, semoga Allah kuatkan kita semuanya. Tapi tidaklah saya berbicara ini kecuali saya sayang kepada ibu-ibu semuanya. Ya, baik. Kita menghela nafas dulu, ibu-ibu. Jadi, ibu-ibu tenang.
ada Allah yang akan memberi kepada kita. Saya 2 hari yang lalu saya baca bukunya tuh judulnya Li'annakallah, karena engkau adalah Allah. Sudah diterjemahkan dengan bahasa Indonesia, karena engkau adalah Allah. Bagus, pakai banget bukunya. Jadi di situ tuh kita belajar bagaimana tentang mempelajari nama-nama Allah. Tidak semuanya, hanya beberapa saja, tapi diterangkan dengan bahasa yang lebih sederhana, gamblang, dan bukunya tuh warna-warni. Saya sukanya di situ. Ya, bukunya warna-warni tapi tidak ada makhluk hidupnya, ya. Dan enak dibaca. Boleh dicatat, itu bisa jadi hiburan kalau kita mau baca. Judulnya Li'annakallah, karena engkau adalah Allah. Ada yang sudah ketemu? Coba boleh dibantu teman-teman. Ini alhamdulillah, ini kan ya betul loh Ilyas. Li'annakallah, belajar bersandar hanya kepada Allah. Karya, linknya dikirim ke saya Ilyas. Ali bin Jabir Al-Kafi Al-Faifi, Pustaka Arafah. Itu benar tuh. Ada yang sudah punya bukunya? Belum. Saya doakan Buros, mana Buros nih? Buros hadir. Saya doakan semoga Allah luaskan rizkinya Buros dan keluarga. Amin. Mudah-mudahan suatu hari kelak di sini ada perpustakaan. Amin. Di mana perpustakaan itu nanti bukunya bisa dibaca oleh teman-teman semuanya. Di antara buku yang nanti jadi bacaan buat teman-teman, buku Li'annakallah ini, gitu ya. Setuju teman-teman, ibu-ibu, ada perpustakaan di sini? Setuju katanya Buros. Kita doakan Buros, semoga Allah luaskan rizkinya, semoga Allah berikan keberkahan untuk rizki beliau dan keluarga beliau. Amin. Nah, nanti monggo silakan, nanti ada yang gimana caranya lah. Itu lemari itu isinya apa tuh? Oh ya, baik. Nanti insya Allah semoga sebentar lagi ada perpustakaan. Nanti bagi teman-teman yang mau wakaf buku juga boleh ya Buros ya. Tuh, Masya Allah, tinggal nanti dibikin stiker aja, stiker bahwa buku ini milik Majelis Taklim Kelapa Wingko Gading, gitu ya. Insya Allah. Ya, kita doakan ya teman-teman, semoga nanti buku Li'annakallah nggak lama kemudian ada di situ. Jadi teman-teman yang belum bisa beli, insya Allah nanti bisa untuk membaca. Ya, ada di rumah saya kalau mau ke rumah saya pinjam. Jauh ya, di Berbah. Ya, baik. Saya waktu itu belikan buku untuk putri saya. Ya, alhamdulillah senang membacanya. Ya, nanti nggak apa-apa gantian. Ya, kalau mau baca boleh. Ya, baik. Jadi teman-teman, apapun yang kita mintalah kepada Allah. Pengen dagangan laris, minta sama Allah. Pengen ngajinya biar lancar, mintanya sama Allah. Pengen biar apalagi teman-teman? Pengen apa? Sehat, mintanya sama Allah. Pengen apa lagi? Pengen punya suami yang solih, mintanya sama Allah. Pengen punya anak yang solih, mintanya sama Allah. Ya. Pengen punya besti yang solihah, mintanya sama Allah. Pengen sholatnya khusyuk, mintanya sama Allah. Semuanya diminta. Sampai zaman dahulu kala para ulama kalau lepas tali sandalnya, mintanya sama Allah. Kita sekarang lepas tali sandal kita langsung nunul belanja online. Bu, kok belum pulang niki nunggu Pak Gojek gitu ya, nganterin sendal dari warung. Ya, minta dulu sama Allah. Garam habis di dapur, ulama zaman dahulu mintanya sama siapa? Allah. Zaman sekarang kita mintanya sama siapa? Sama toko. Baik. Kemudian teman-teman yang saya cintai karena Allah, di sini dijelaskan oleh Rasulullah SAW, wa idasta'anta fasta'in billah. Apa itu idasta'anta? Kalau kita minta tolong, mintalah tolong sama Allah. Ini penting, pakai banget kaidah ini, harus kita benar-benar jadikan patokan. Kalau ada sesuatu minta tolongnya sama Allah, bukan kepada orang pinter bahasanya kita, bukan kepada paranormal, bukan kepada mbah dukun, tapi mintanya sama Allah. Ketika kita salat, kita baca surah Al-Fatihah. Di dalam surah Al-Fatihah ada ayat
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata para ulama, iyyaka na'budu itu artinya kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Engkau kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Gimana caranya Ustazah? Kita dalam kehidupan sehari-hari, caranya adalah banyak-banyak minta tolong sama Allah. Mau berwudu. Kita bilang sama Allah, ya Allah tolong hamba biar tangan ini bisa menyentuh air yang dingin. Bu, kalau tanpa pertolongan Allah kita nggak bisa berwudu. Kalau mau menulis kita minta sama Allah, ya Allah tolong hamba kuatkan tangan hamba ya Allah biar tangan ini bisa menulis catatan dengan rapi. Orang-orang yang dekat dengan Allah apa-apa semuanya yang diingat Allah, gitu ya. Dan Masya Allah kalau sudah benar-benar ya tauhidnya itu bagus, rasa bersandar kepada Allahnya tinggi, maka dia tidak perlu kecewa. Kenapa? Karena Allah yang akan menolong dirinya. Masya Allah. Dan ibu-ibu tahu ketika kita berwudu, kita minta tolong sama Allah, dengan kita tidak minta tolong sama Allah, itu pahalanya beda. Pahalanya dapat yang mana yang banyak ketika kita minta tolong sama Allah. Panjenengan mau pakai baju, minta tolong sama Allah, ya Allah, aku mau pakai baju, ya Allah, berikanlah kekuatan. Kalau Allah nggak ngasih kekuatan kita untuk memakai baju, maka di luar sana ada banyak pasien-pasien yang dipakaikan baju oleh perawat. Iya nggak? Dan alhamdulillah Allah kasih kepada kita untuk bisa pakai baju sendiri tanpa bantuan orang lain. Itu yang harus kita syukuri, berarti itu kan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah tolong kepada Allah, ya. Baik, jadi masalah-masalah kecil sepele itu jangan kita biarkan begitu saja. Ya, banyak pahala-pahala yang ada di depan mata kita kalau kita menyandarkan diri kita kepada Allah. Baik. Wa'lam annal ummah, ini panjang saya langsung bacakan ya. Law istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, wa law istama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Apa kata Rasulullah? Ya, seandainya seluruh umat yang ada di muka bumi ini bersatu padu akan memberikan manfaat untukmu, tapi ternyata Allah tidak menghendaki demikian, maka impossible. Tidak mungkin itu terjadi. Sebaliknya ketika seluruh umat akan mencelakakan engkau, memberikan madarat kepada engkau, tapi Allah tidak menghendaki itu terjadi, maka sekali lagi tidak mungkin itu terjadi. Jadi Bu, orang-orang yang punya mental seperti ini, dia tidak ada ketakutan kecuali takut kepada Allah. Mau keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Berdoa sama Allah, minta sama Allah, bertawakal kepada Allah, Allah akan menjaganya. Tapi kalau orang yang mentalnya begini, misalnya mau keluar rumah, aduh kepiye, katanya lagi musim perampokan di mana-mana, nanti piye lek motorku dirampok. Berarti itu kan ketakutan. Perampok nggak akan mungkin ngerampok motor kita kalau Allah tidak menghendaki motor kita dirampok. Itu yang seharusnya kita jadikan sebagai kaidah dalam kehidupan kita. Kalau Allah sudah menghendaki uang kita hilang, ya, maka Allah punya cara untuk menghilangkan uang kita. Punya cara walaupun kita di rumah, ya, walaupun kita tidak keluar rumah. Dan semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Penting bagi kita untuk berdoa kepada Allah dengan doa di pagi hari, Allahumma hfadna min baini yadayya wa min khalfi, Allahumma hfadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an uqtala min tahti. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Berapa kali? 3. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Kalau kita baca itu, kata Rasulullah, barang siapa yang baca itu maka tidak ada sesuatu yang bisa memudaratkannya kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Jadi nggak ada rasa ketakutan yang berlebih, nggak ada rasa kecemasan yang berlebih. Yang ada itu tenang dalam menghadapi kehidupan dunia ini. Toh kalau seluruh sekabupaten pengen mencelakakanku, kalau Allah tidak menghendaki, ya pasti Allah punya cara. Pasti Allah punya cara. Ibu-ibu pernah dengar nggak cuplikan video di mana ada seorang yang dia meminta sama Allah zikir pagi dan petangnya dijaga. Kemudian di depan orang tersebut kayaknya orang ini cerita ke Syekh dalam pertanyaan di online itu, beliau cerita, ya Syekh, saya mengalami kejadian bahwa di depan saya itu ada seseorang yang dirampok gitu ya, diambil hartanya. Saya berada di belakangnya beliau. Kemudian ketika si perampok itu tertangkap oleh polisi setempat, ya dia penasaran kok si perampok ketika saya berjalan diem aja, nggak ngerampok. Ditanyalah oleh beliau, kenapa kok kamu nggak ngerampok padahal aku tuh ada di belakangnya. Kata perampoknya, saya tidak melihat ada orang di belakang orang yang saya rampok. Lihat, siapa yang menjadikan mata perampok itu nggak lihat seseorang? Allah. Siapa yang menyelamatkan hamba-hamba Allah dari segala macam mara bahaya? Allah. Dan ini penting untuk kita ajarkan juga kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena anak-anak kita itu dikit-dikit takut setan. Gimana? Setan itu makhluknya Allah. Tidak akan bisa memberikan madarat kalau Allah tidak berkehendak. Ya kan anak-anak kan itu. Lah kenapa nggak sholat ke masjid? Anak laki-laki nggak mau, no setan. Loh, itu mana setan? Setan itu makhluknya Allah. Udah baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi kita orang tua harus punya bekal untuk menjaga anak-anak kita, mengasuh anak-anak kita dengan bekal ilmu. Kalau orang tuanya saja takut, gimana nanti mau ngajarin anaknya biar nggak jadi penakut? Nah, gitu kan? Ya baik, alhamdulillah teman-teman, ini saya ringkes gitu. Sebenarnya kajian ini saya kemarin di Teras Quran tuh jadi 2 sesi kajian. Tidak apa-apa, di sini 1 sesi kajian karena di sini insya Allah kajiannya sebulan sekali berarti ya. Kalau mau lanjut ya, kan yang berikutnya kan ada kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Baik, PR ibu-ibu, PR. Biar langsung dipraktekkan ya, PR. Setelah selesai kajian, coba sempatkan untuk berdoa sama Allah, minta sama Allah. Ya Allah, aku minta apa gitu, boleh. Minta kebaikan dunia akhirat. Berarti doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta anak yang sholih, Rabbi habli minas salihin. Minta biar anaknya nurut salat tepat waktu, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'ai. Ya, minta apa aja boleh sama Allah. Oke. Terus yang kedua, teman-teman, boleh teman-teman tulis ya, boleh silahkan ditulis di kertas yang besar yang bisa teman-teman tempel di dinding rumah masing-masing. Terserah, mau di kamar ya boleh, mau di ruang tamu ya boleh. Tulisannya tenang ada Allah. Sudah? Nah, oke. Yang ketiga, yang biasanya status. Ya, tulis di statusnya masing-masing, tenang ada Allah. Pas yang baca status suaminya, kata suaminya, alah hari ini nggak usah tak kasih uang belanja. Kan tenang ada Allah. Suaminya nggak ngasih belanjaan, tetangganya datang. Ya bilang apa? Bu, alhamdulillah. Ya tanahku kejual 100 juta. Ya nih tak kasih 10 juta. Kata suaminya, Bu mau kemana Bu? Gitu ya. Padahal aku nggak ngasih uang belanja loh, gitu ya. Tenang ada Allah. Ternyata Allah kasih lebih banyak lagi, gitu ya. Gitu ya, masya Allah. Udah 3 aja, langsung praktekin. Tenang ada Allah, tulis di status masing-masing. Yang hobinya nyetatus, ya. Yang nggak punya HP, ya wis tulis di kertas, tempel, gitu ya. Mau di figura boleh nggak Ustazah? Boleh, silakan. Ya. Asal ditulis ya. Kemudian tadi minta sama Allah Subhanahu wa taala. Gimana teman-teman, lebih lega?
Lebih tenang minimal ya. Tadi tenang ada Allah. Baik, terima kasih jazakunallahu khairan atas kehadirannya. Barakallahu fiikunna jami'an. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.